Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang saya bisa kembali menemani Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan secara berkala bersama-sama. Kita akan lanjutkan penggalian ayat bacaan kita di perikop selanjutnya yang tercatat di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 sampai 43. LAI memberikan sebuah judul penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Sebelum kita menggali, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mohon hikmat-Mu turun atas kami untuk menolong kami mengerti apa yang Bapa mau. Kiranya Bapa menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi. Dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, bawa kami untuk hidup dalam firman-Mu, dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perikop ini berbicara tentang penjelasan dari apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum tercatat di kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Manakala Yesus sudah menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, dan murid-muridnya datang kepadanya. Pada saat Yesus sendirian, ini sebuah kesempatan buat murid-muridnya bertanya kepada Tuhan tentang perumpamaan itu. Ingat, kepada orang-orang Tuhan memberitakan firman lewat perumpamaan-perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya Tuhan menjelaskannya. Artinya bahwa di mata dunia firman Tuhan masih tersingkap. Mereka tidak mengerti. Itulah kenapa banyak dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menggali firman dan tidak mengerti apa maksudnya. Mereka memakai firman itu untuk menjatuhkan, untuk melawan orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, kita mempunyai hak untuk meminta kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan maksud. Kita bisa datang kepada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Tentang setiap firman yang kita baca, ketika kita tidak mengerti, kita memiliki hak untuk bertanya kepada Tuhan, supaya Roh-Nya boleh menjelaskan buat setiap kita, dan kita boleh menghidupi firman itu. Oleh sebab itu, janganlah kita berhenti untuk berusaha bertanya kepada Tuhan, manakala kita membaca firman-Nya dan kita tidak tahu. Kita memutuskan untuk berhenti membaca firman-Nya tanpa kita berusaha untuk menggali, mencari tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Pada perikop ini saya akan secara khusus untuk membahas tentang pekerjaan iblis. Perhatikanlah apa yang dikerjakan oleh iblis pada waktu semua orang tidur. Iblis menabur benih lalang di antara gandum. Dari ayat ini kita bisa ambil bahwa di tengah-tengah kita orang-orang percaya, di gerejanya, komunitas orang-orang percaya, iblis menaruh penyusup. Iblis menyamar sebagai terang untuk menyesatkan. Secara kasat mata kita tidak akan pernah bisa membedakan mana gandum dan mana lalang.
Oleh karena itu Tuhan membiarkan mereka bertumbuh bersama-sama. Jadi ingat selalu, di antara kita, di sekeliling kita, ada lalang-lalang yang iblis tempatkan untuk membawa kita jatuh. Apa sih tujuannya iblis menabur lalang itu di antara gandum? Kita tahu bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Iblis selalu membungkus kebohongannya dengan kebaikan dan kebaikan. Iblis tahu setiap kelemahan kita, anak-anak Tuhan. Dan iblis memakai kelemahan itu untuk menjatuhkan setiap kita. Jika kita mau perhatikan bagaimana iblis berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Manakala Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari dan ia merasa lapar, bagaimana iblis mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Beberapa kali iblis selalu mencoba untuk menjatuhkan. Namun Yesus selalu berhasil mengalahkan iblis. Jika Tuhan saja dicobai iblis, apalagi kita umat-umatnya. Iblis akan selalu berusaha memberikan pencobaan demi pencobaan buat kita supaya kita jatuh. Iblis akan selalu berusaha menyesatkan kita dengan setiap kebohongan demi kebohongan supaya kita tidak lagi percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Iblis berusaha membawa kita keluar dari kehidupan bergantung pada Tuhan dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Iblis ingin mengiming-imingi kita supaya kita boleh tunduk kepada iblis. Namun kemenangan Yesus memberikan sebuah pengharapan buat kita bahwa kita bisa mengalahkannya. Kitab Yakobus berkata, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah si iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jika kita memberikan kesempatan buat iblis untuk menggoda, untuk menanamkan setiap kebohongan dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka ada kemungkinan untuk kita terbawa oleh permainan iblis dan akan membuat setiap kita jatuh. Ingat, iblis itu licik. Iblis memakai berbagai macam cara untuk menjatuhkan setiap kita. Iblis tidak pernah tertidur. Ia selalu berada di sekitar kita untuk bersiap-siap menelan kita. Oleh sebab itu kita, anak-anak kerajaannya, haruslah hidup taat kepada firman-Nya, tunduk kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, supaya iblis tidak memiliki kesempatan untuk menjatuhkan kita. Alkitab berkata, jangan beri kesempatan iblis untuk menggoda kita setiap hari, setiap waktu. Jangan biarkan pikiran kita terbuka untuk setiap apa yang iblis katakan. Iblis bisa memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis bisa membuat kita ragu-ragu dengan firman-Nya. Iblis selalu membawa kita untuk fokus dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Iblis akan membawa kita untuk kita merana dan meratapi tentang nasib kita. Iblis mencoba untuk membawa kita jauh dan mengiming-imingi kita dengan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Itulah kenapa banyak orang-orang jatuh karena tergiur dengan setiap yang iblis tawarkan. Waktu Yesus merasa lapar, iblis memberikan sebuah tawaran untuk mengubah batu itu jadi roti. Sebagai seorang yang lapar, maka adalah tepat jika iblis menawarkan sebuah roti. Hal yang sama dengan kita. Hari ini apapun yang kita khawatirkan, iblis bisa menawarkan sebuah jalan yang sangat mudah, yang sangat singkat untuk membawa kita menikmati apa yang kita khawatirkan. Jika hari-hari ini kita khawatir tentang keuangan, maka iblis akan menawarkan cara supaya kita dengan mudah mendapatkan keuangan itu. Tujuannya cuma satu, supaya kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saya mendengar kesaksian-kesaksian dari pengikut gereja-gereja setan, bagaimana kepuasan duniawi ditawarkan kepada mereka. Sebuah kemudahan untuk menjalani hidup, sehingga tidak lagi khawatir dengan namanya keuangan, kesehatan, dan apapun. Dengan cara-cara yang licik, iblis selalu berusaha membawa kita jatuh. Iblis berusaha menjatuhkan sebanyak mungkin anak-anak kerajaan
menjadi anak-anak iblis. Iblis berusaha mengubah pikiran anak-anak kerajaan dengan setiap kebenaran-kebenaran yang palsu. Sebelum Bapak Ibu Saudara jatuh dalam perangkap iblis yang menawarkan apa yang kita khawatirkan dan perlukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya akan sampaikan warning buat Bapak Ibu Saudara. Akhir dari kehidupan lalang. Pada akhir zaman nanti, letak dan tempat dari si lalang, anak-anak si jahat, adalah ratapan dan gertakan gigi. Tempat di mana ratapan dan gertakan gigi itu berada, itulah tempat yang pas untuk anak-anak si jahat. Neraka adalah tempat buat mereka. Jika Bapak Ibu Saudara menginginkan hidup kita di dunia ini hanya sementara, apa yang kita lakukan di dunia ini ada masanya, yaitu waktu penghakiman, di mana Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban setiap kita. Dan saya mau sampaikan bagaimana nasib si lalang itu. Sekalipun mereka bertumbuh di tengah-tengah di antara anak-anak kerajaan Allah, namun akhir dari mereka yang menyesatkan dan selalu melakukan kejahatan di dalam kerajaan Tuhan, mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api, ke dalam neraka. Di sana tidak ada sukacita, yang ada hanyalah ratapan dan gertakan gigi. Sebab itu janganlah kita fokus pada hidup kita sekarang, tetapi hendaklah kita melihat akhir dari kehidupan kita. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, saya tahu tantangan itu akan begitu berat. Di tengah-tengah kerumunan serigala yang siap menerkam kita, di tengah-tengah himpitan dari si lalang, kita dituntut untuk tetap hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita dituntut untuk bisa mempertahankan iman kita kepada Kristus. Kita dituntut untuk tetap berjalan dalam firman-Nya. Kita dituntut untuk tetap teguh dan tidak goyah untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dituntut untuk selalu menang terhadap setiap kebohongan yang iblis taruh atas hidup kita. Pikiran kita adalah jalan buat iblis untuk merayu, menggoda, dan menyesatkan setiap kita. Oleh karena itu, isi pikiran kita selalu dengan firman, dan hidup selalu dalam firman. Kitab Yosua berkata, janganlah kita lupa merenungkan firman itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya setiap perjalanan kita bisa berhasil dan beruntung. Untuk bisa menang terhadap iblis, kita perlu merenungkan firman-Nya, mengisi pikiran kita dengan firman-firman, dan berusaha untuk hidup dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa yang datang daripada iblis itu adalah sebuah kebohongan. Apa yang nampak indah hari ini yang iblis berikan, itu akan berakhir kepada dapur api di mana terdapat ratapan dan gertakan gigi. Buat setiap kita anak-anak kerajaan Allah yang tetap hidup berdiri menjadi orang-orang benar, mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Orang-orang yang mempertahankan kehidupan yang bersih, mereka akan bercahaya, mereka akan bersinar, mereka akan menjadi berkat, mereka akan dapat mahkota kemuliaan Tuhan. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah kita mendengar. Iblis itu pendusta, iblis itu pencuri. Semua yang ditawarkan iblis mendatangkan kecelakaan buat kita. Ingat, akhir dari kehidupan anak-anak si jahat adalah ratapan dan gertak gigi. Sebab itu, hiduplah menjadi orang-orang yang benar, yang hidup dari iman yang satu kepada iman yang lain, kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami lemah, sebab itu kami perlu kekuatan daripada-Mu. Kami bersyukur buat roh yang ada dalam hidup kami, yang lebih besar dari roh apapun juga. Roh Kudus, tolong kami untuk selalu merenungkan firman-Mu, mengisi hari-hari kami dengan merenungkan firman-Mu, dan tuntun kami untuk hidup dalam firman-Mu dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Kami mau ya Bapa, bahwa kami Tuhan berjalan dalam iman yang satu kepada iman yang lain. Terus bawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami menolak setiap bujukan dan tawaran si iblis di dalam nama Yesus. Kami mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tidak membutuhkan apapun yang datang daripada iblis. Kami juga berdoa ya Bapa, jangan biarkan kami berjalan dalam pencobaan yang membuat kami jatuh Tuhan dalam pencobaan itu. Lepaskan kami dari sila jeratan si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami selalu menikmati hidup berkemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Berkati setiap kami umat-Mu yang bersama-sama untuk mendengarkan saat teduh hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hidup kita untuk hidup dalam iman dan dalam kebenarannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.